warahmatullahi wabarakatuh, Pak Rivaldi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nur Rahmah. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah sehat walafiat dengan aktivitas yang padat ya, Pak Rivaldi ya. Iya, Bu, Jadi luar biasa sepertinya hari ini padatnya. padat sekali ya. Iya, Oke, Bu. kalau supaya kita lebih fokus nanti dalam sesi coaching kali ini, kita mindfulness dulu Pak Rivaldi ya. Kita tarik nafas dalam-dalam lalu hembuskan, kita ulangi sebanyak 3 kali. Mari kita mulai Pak Rivaldi. Kita tarik nafas dulu dalam-dalam, hembuskan, tarik sekali lagi, hembuskan. Sekali lagi Pak Rivaldi. Hembuskan. Ya, semoga ini bisa membuat kita lebih fokus pada sesi coaching kali ini. Terima kasih Pak Rivaldi. Masya Allah, luar biasa Bu. Saya agak rileks ini dari mindfulness ini, agak rileks. Alhamdulillah. Bagaimana ini Pak Wakasek? Apa kabar rekan-rekan pendidik di sekolah tak? Alhamdulillah teman-teman guru pekan ini baik-baik saja Bu, tapi ya ada beberapa sedikit kendala di sekolah kami. Ada kendala apa itu Pak Rivaldi? Kendalanya ini Bu, karena kebetulan saya merupakan wakasek kurikulum yang sekaligus menangani persoalan keaktifan pembelajaran di sekolah saya. Ini Bu, ada beberapa guru di sekolah saya itu sering terlambat masuk ke sekolah. Itu bahkan ada juga yang tidak masuk dalam kelas. Dan yang lucunya lagi Bu, belum jamnya keluar, pergi keluar, terlambat Tommy masuk, paling cepat Tommy keluar. Ini kasih bikin pusing saya Bu sebagai kurikulum ini. Jadi ini tujuannya adalah bagaimana ini Pak Rivaldi mau meningkatkan kedisiplinannya guru-guru di sekolah tadi. Iya Bu, saya berpikir terus ini kira-kira bagaimana bagus ini supaya guru-guruku aktif dalam pembelajaran ini. Harus masuk dalam kelas. Jadi menurut Pak Rivaldi, apa faktor penyebabnya sehingga guru-guru seperti itu? Kalau saya lihat Ibu banyak sekali faktornya kenapa sering terlambat. Ya. Apa saja? Hampir tiap malam itu Bu, biasa yang ada WA, mau maaf Pandi terlambat Kak. Ada kalau ibu-ibu Bu ya, itu kebanyakan alasannya itu pergi dulu antar anaknya di sekolah, terlambat masuk. Kemudian kalau bapak-bapak itu biasanya bilang ada dulu tugasku kerja ini. Banyak Bu alasannya tugas apa, padahal kalau menurut saya itu kalau sudah jamnya ya kita masuk dalam pembelajaran itu, dan bahkan belum jam keluarnya keluar contohnya Bu, kalau siang Bu itu ada guru juga di sekolah saya itu kalau siang minta izin bilang pergi Kak dulu jemput anakku, pergi Kak dulu jemput istriku, belum jam pulangnya keluar itu Bu. Terus pulang mungkin. Iya. Kemudian juga mungkin gara-gara apalagi faktornya juga karena ini absensi di tim kurikulum itu tidak berjalan efektif mungkin. Jadi menurut Pak Rivaldi faktornya itu mungkin dari absensinya juga ya, kurang aktif ya Pak Rivaldi ya. Tapi yang paling mendominan kira-kira ini faktor penyebabnya apa saja itu Pak Rivaldi? Yang paling dominan kira-kira dari mayoritas semua ini apa? Itu
itu faktornya. Kalau yang paling dominan sih saya lihat Bu itu persoalan pribadi Bu ya. Artinya ini nih ibu-ibu pergi jemput anaknya banyak sekali begitu Bu, karena hampir tiap malam itu ada WA-nya masuk. WA-nya masuk bilang mau maaf Pandi saya agak terlambat. Rata-rata itu Bu. Tapi kalau hal-hal yang lain yang kasih biasa terhambat masuk dalam kelas itu enggak terlalu bagaimana Ji. Ini Ji yang menjadi pokok itu biasa persoalan keluarga. Begini itu jemput anaknya, ada alasan mau antar orang tuanya ke apakah, banyak Bu. Intinya persoalan keluarganya ini guru-guru terutama ibu-ibu. Ini ibu-ibu, guru-guru di sekolah saya ini banyak sekali alasannya Bu. Iya itu ibu-ibu antar anaknya ke siang urus. Bilang enggak bisa kapan cepat-cepat masuk karena apalagi namanya urus dulu ke siang anakku baru berangkat ke sekolah. Iya, siang lagi, ku jemput dulu anakku Pandi. Masya Allah, harus ini tetap semangat ya Pak Andi ya, meskipun ada kendala-kendala seperti itu. Tapi menurut saya ini Pak Andi, jika dalam menyelesaikan ini permasalahan, kalau ratingnya 1 sampai 10, Pak Andi punya kemampuan untuk menyelesaikan permasalahan ini berada di posisi berapa kira-kira Pak Andi? Wah, ini pertanyaan ini krusial kayaknya ini 1 sampai 10. Kalau saya disuruh pilih Bu, mungkin sebagai kurikulum saya masih memilih angka 5 Bu ya. Kenapa saya pilih angka 5 itu karena saya menganggap bahwa keberhasilan seorang kurikulum itu yang menjadi pokoknya adalah keaktifan murid dalam pembelajaran. Saya yakin dan percaya kalau guru-guru aktif di sekolah dan siswa aktif dalam pembelajaran itu akan meningkatkan hasil pendidikan di sekolah kami. Makanya saya pilih yang 5 dulu Bu. 5 mau karena saya merasa yang sebagiannya kurikulum itu bisa saya kerja. Cuma kan sebagian besar itu kalau keberhasilannya kurikulum itu tergantung dari hasil terutama rapor pendidikan anak didik kita. Iya benar. Jadi apa langkah-langkah nanti yang kita tempuh untuk menyelesaikan permasalahan yang tadi ini? Jadi kalau rancangan saya sih itu Bu, saya sebenarnya mau sekali terapkan membuat dulu salah satu kali semacam sosialisasi terkait dengan kedisiplinan guru dalam kelas. Kemudian dalam sesi itu mungkin nanti akan diisi oleh kepala sekolah kah atau saya yang bawa materi, atau yang jelasnya di situ membahas terkait dampak-dampak negatifnya atau dampak positifnya ketika seorang guru tidak aktif dalam proses pembelajaran di kelas. Supaya ini betul-betul guru ini Bu di sekolah saya bisa sadar betapa pentingnya menjadi seorang guru yang disiplin. Kemudian yang kedua, rancangan saya itu adalah bagaimana mengoptimalkan absensi peserta didik Bu. Kenapa tadi dari awal saya bilang kendalanya mungkin salah satu faktor itu adalah absensi. Makanya mungkin saya akan membuat absensi elektronik di sekolah saya. Kemudian absensi manual di ruang guru. Kemudian absensi kelas. Absensi kelas ini Bu nanti akan dijalankan oleh pengurus kelas yang akan melihat dan mengetahui keaktifan seorang guru. Saya pikir itu Bu. Jadi kira-kira nanti ini dari semua langkah-langkah yang kita rancang itu bagaimana cara tak menjaga konsistenannya. Siapa kira-kira yang kita libatkan dalam ini nanti rancangan aksi nyata ini? Rancangan aksi tak ini. Jadi untuk menyelesaikan Masya Allah luar biasa. Terbuka misalnya ini. Terbuka kayaknya ini otak-otak anuku ini di coaching ini Bu. Terima kasih banyak Bu. Jadi
gambaran saya itu supaya ini betul punya komitmen, itu tentunya kita tim kurikulum akan bermitra dengan kepala sekolah, akan bekerja sama, berdiskusi dengan kepala sekolah, terutama dalam penyelenggaraan nanti di kegiatan yang pertama itu adalah kegiatan sosialisasi terkait dengan kedisiplinan guru. Kemudian kita juga sekalian meminta tim pengembang kurikulum di sekolah saya, Bu. Saya akan minta itu difasilitasi pembuatan absensi elektronik. Sebenarnya sudah ada, Bu, cuma tidak optimal. Tidak ada yang betul. Jadi rencana saya ini mau dioptimalkan kembali. Iya, mau dioptimalkan kembali absensi elektronik supaya guru-guru bisa ditahu apa betul tidak dia Kemudian selain daripada kepala sekolah, tim pengembang kurikulum, tentunya saya akan melibatkan secara langsung ini guru-guru yang bersangkutan, yang sering banyak alasannya, Bu. Nanti akan saya libatkan secara utuh. Itu mungkin bisa saja nanti dalam pelibatan itu saya akan mencoba pendekatan humanis, Bu, ya. Apalagi kalau ketika saya berhadapan dengan guru-guru yang senior daripada saya, Bu. Saya akan mencoba melakukan pendekatan humanis supaya ini guru-guru, Bu, paham dengan apa yang saya sampaikan. Karena jangan sampai tersinggung Ibu toh. Saya tanya, bilang, Bu, begini, kalau yang suka terlambat, jangan sampai tersinggung. Jadi mungkin saya harus ubah gaya pendekatan saya. Masya Allah ya, sampai di tahap pendekatannya pun sudah dipikirkan Pak Rivaldi ya. Iya, Bu. Jadi bagaimana nanti cara evaluasi peningkatan disiplinnya ini rekan-rekan guru? Jadi untuk mengukurnya itu, Bu, yang pertama dulu tentunya di kegiatan sosialisasi harus tercapai, Bu. Harus segera saya lakukan. Kemudian kalau mengevaluasinya di absensi, saya akan mengecek absensi elektronik apakah ada perubahan atau tidak. Dan yang paling pokok itu tadi, Bu, yang waktu saya sampaikan di awal tadi itu adalah absensi kelas. Saya pikir itu yang menjadi penilaian yang sangat baik kalau untuk absensi guru. Karena di situ absen kelas yang pegang ini absen itu hanya pengurus kelas yang tahu, bilang, oh ini guru tak yang masuk. Jadi kalau saya cek itu betul-betul artinya akuratnya data itu hampir bisa dibilang ya sudah betul itu. Jadi saya tahu bilang mana guru yang sudah mulai berubah dan mana yang belum berubah. Masya Allah, mantap, keren Pak Rivaldi. Jadi kapan mulai ini dilaksanakan, dieksekusi rencananya? Wah, kalau kapan saya mau secepatnya, Bu. Makanya hari ini saya berencana diskusi dengan kepala sekolah. Sebenarnya kemarin saya rencanakan, tapi mudah-mudahan nanti sebentar itu bisa saya diskusi dulu dengan kepala sekolah agar kegiatan yang saya rancang ini bisa dilaksanakan di minggu depan kalau bisa, di hari Senin, karena kebetulan ini hari Jumat, makanya mudah-mudahan bisa di pekan depan di hari Senin. Masya Allah, mantap. Saya doakan Pak Rivaldi sukses langkah-langkahnya, sukses setiap rencananya, dan apa yang hasil yang Pak Rivaldi inginkan itu sesuai dengan harapan. Terima kasih Pak Rivaldi untuk sesi coaching kali ini. Sehat-sehat selalu, sukses Ki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Nur Rahma. Pikiran saya ini sudah mekar-mekar ini Bu Nur Rahma dari coaching ini. Terima kasih.